Jadi kan saya lihat ke depan kalau ada kesalahan-kesalahan yang besar lagi, saya akan datangin kantor-kantor kalau agak besar sedikit. Yang kecil mungkin saya random datang kalau ada yang komplain. Harusnya udah membaik sih. Oke Pak. Kemarin Pak Cortex kemarin itu apa tindak lanjutnya nih Pak? Itu kan sudah sound. Itu kan kemarin ada protes. Jadi saya lihat salahnya di mana. Nggak berapa kelihatan waktu itu. Udah diberesin ya. Jadi kan saya lihat ke depan kalau ada kesalahan-kesalahan yang besar lagi, saya akan datangin kantor-kantor kalau agak besar sedikit. Yang kecil mungkin saya random datang kalau ada yang komplain. Harusnya udah membaik sih. Oke Pak. Ini soal TKD, Pak Mendagri minta buat diproses besok Senin. Kalau dari Mencu gimana ini? Gampang, TKD kan selalu ditransfer. Setiap bulan ada, cuma dengan ada itu kan batasnya dinaikin bisa sampai mereka dapat sekitar 9T 3 provinsi itu. Senin juga udah ada kan, biasanya ada terus. Hanya kalau dipotong kan habis sananya. Sekarang kan enggak, sampai full tahun dia bisa pakai. Jadi nggak ada masalah, sebetulnya masalah. Jadi sudah dipastikan besok bisa langsung ditransfer gitu ya? Besok Senin. Iya. Senin tanggal berapa? Ya, tiap bulan lah, dia kan tiap bulan ditransfer. Yang ada aja belum habis dia. Kalau udah bisa habisin kita ini belum habis yang ada aja. Yang di daerah itu banyak duitnya belum habisin. Jadi setiap bulan kita kirim tanggal 2 kalau nggak salah. Jadi nggak masalah. TKD, kalau misalnya belum habis Senin besok berarti belum memungkinkan ya Pak? Ya, buat apa deh? Artinya bisa aja tuh, buat apa juga cepet-cepet. Soalnya Pak Mendagri, Pak Tito minta supaya dipercepat yang TKD buat 3 provinsi yang bencana Enggak, itu. yang dipastikan adalah dia limitnya nggak dipotong seperti yang lain karena daerah bencana. Kalau malah transfer kan akan sesuai dengan termnya. Kalau mereka mau potong ambil depan ya bisa ambil depan. Cuman kan gini, mereka nggak kekurangan kayak sekarang, uangnya banyak. Suruh habisin dulu aja. Jadi santai aja itu, nggak masalah. Yang penting limitnya cukup tinggi ya, seperti biasanya. Nggak seperti yang lain yang dipotong, itu aja. Pak, kunjungan ke Danantara ada kegiatan apa Pak? Kemarin Danantara komplain katanya Cortex-nya nggak jalan. Saya mau lihat sini betul-betul nggak jalan atau emang orang Danantaranya nggak bisa masukin. Saya bawa tim IT sama tim dari kantor pajak KPP sini yang mau ini Danantara untuk membantu masukkan data-data itu. Saya mau lihat konyol apa enggak Cortex punya saya. Jadi orang Danantara mengeluh ya Pak soal Cortex? Ngeluh habis-habisan sama saya. Saya kesini kabur dia ke luar negeri. Si Pak Pandu. Oke, siap. Makasih Pak. Yuk, yuk. Online bisa masukinnya. Mau masukin Cortex-nya di mana? Kita kan mau ada satu presentasi yang kita udah siapkan, itu Saya isinya nggak mau dengar presentasi. Saya mau lihat Cortex-nya nggak bisa masuknya di mana, yang problemnya nggak di bisa mana. masuk itu Pak Pandunya soalnya, jadi harus dia yang kasih lihat screennya. Tapi kita udah siapin screenshot, isu-isunya. Pandunya yang nggak becus, kalau yang lain bisa masukin. Kalau bisa pakai atau sistemnya yang salah. Jadi saya juga nggak tahu, kalau kata mereka lah pakai kan bagus terus. Pandu kemarin makainya keras tuh. Jadi saya pengen nanti datanya hilang langsung deh, kayak gimana sih? Nanti saya bawa ke sini, yang KPP siapa KPP sini. Dia akan bantu Anda masukin ke waktu saya dulu. Nanti orang IT ngelihat di mana problemnya. Oke Pak, oke. Yang lagi malu, enak aja lu. Yang motong bukan gua lagi. Gue juga baru tahu ada ngabayan. Kayaknya dari sini deh, dari LG ke perusahaan Microsoft-nya ya. Sekarang udah beres. Sudah. Jadi kalau ditunjukin kesalahan di mana sekarang? Kalau Ini sebentar. 1, 2, yang 5 ini gimana? Jadi Pak, bisa belum? kalau kita mau mendownload ini bisa nih kita lapor. Kalau sekarang kan udah bayar nih. Ya. Sekarang udah lapor. Sekarang udah bayar. Sekarang udah bayar Pak. Sekarang kemarin keluar, masuk lagi jadi gimana? Lama enggak? Coba aja tes lagi. Coba dulu. Oh, sorry, di Cortex ini. Pak, jadi hasilnya gimana barusan Pak? Hasilnya lumayan, hampir semua problemnya sudah bisa diatasi. Hanya ada yang minor kita sedikit adjust nanti softwarenya. Mungkin seminggu 2 minggu udah selesai, tapi itu nggak penting banget dalam pengertian yang minor tadi tidak akan membuat sistemnya berhenti atau wajib pajak tidak bisa menjalankan pekerjaannya. Jadi ada di situ, cuman dia pengen fasilitas lebih mudah aja. Jadi semua keluhan dari Danantara itu sudah
terselesaikan ya Sudah Pak? dibereskan. Terus Pak Purbaya melihat aplikasi Cortex saat ini seperti apa Pak? Kalau saya lihat dari muka mereka, saya kan bukan dari saya kan, kalau saya pakai kan pasti bias. Saya lihat muka mereka pada waktu menggunakan, sepertinya sih sudah cukup baik. Kalau dia pengen ini itu biasalah, konsumen kadang-kadang ingin fasilitas yang gampang banget, itu wajar. Tapi sepertinya sistemnya sudah berjalan dengan baik. Makasih Pak. Ada satu orang dulu di Polhukam, jago jaringan segala macam, jago juga hacking. Dia dilatih di Rusia 6 bulan kali, khusus di tempat tertutup di sana. Jadi kayaknya KGB juga dia. Dan saya pakai dia, dipakai di pertahanan kan aman. Jadi saya percaya dia, saya bawa ke Maritim, ke LPS sekarang ke sini. Tapi bukan dia aja, di tempat lain juga banyak hacker-hacker yang jago. Jadi suatu saat kan saya selalu bilang LPS nggak bisa tembus. Gua pikir gua udah jago, hebat ya. Quality controlnya, quality assurance-nya, quality controlnya tidak dilakukan dengan baik pada waktu itu ya sebelum diluncurkan. Saya nggak tahu, mungkin di sini bukan programmer kali, jadi pikirnya bukan engineer lah. Jadi pikirnya kalau itu dibuat langsung selesai, langsung bagus. Kalau saya kan walaupun ekonom, saya juga dulunya insinyur dan di lapangan, jadi saya bisa tes. Biasanya kalau insinyur desain tuh dites dulu di lab, habis itu di skala kecil, baru skala besarnya. Dari situ kita untuk deteksi kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Apalagi software itu kalau buat nggak pernah sekaligus jalan semua. Anda lihat Windows 1, 2, 3 sampai sekarang kan, Windows 11, 12 sekarang. Windows berapa? 12 ya? 11. Kenapa? Ya karena kesalahan dibetulin terus dari waktu ke waktu. Jadi pembuatan software itu seperti itu memang. Cuma harusnya pada waktu launch sudah minimum salahnya. Itu mungkin Pak Sekjen bukan orang elektro. Saya elektro. Tahu dikit lah. Emang dulu saya bikin coding waktu mahasiswa coding bahasa mesin dulu. Udah lupa sekarang sih. Terus gimana kenalannya dengan hacker? Hacker tuh aneh. Semakin pinter dia, semakin gak jelas sekolahnya. Nah, aneh. Jadi mereka tuh kayak artis sebetulnya. Kalau orang sekolahan mah pasti nggak bisa jadi hacker, karena pikirnya terstruktur. Kalau dia nggak. Ini. Jadi saya ada satu orang dulu di Polhukam, jago jaringan segala macam, jago juga hacking. Dia dilatih di Rusia 6 bulan kali, khusus di tempat tertutup di sana. Jadi kayaknya KGB juga dia. Dan saya pakai dia, dipakai di pertahanan kan aman. Jadi saya percaya dia, saya bawa ke Maritim, ke LPS sekarang ke sini. Tapi bukan dia aja, di tempat lain juga banyak hacker-hacker yang jago. Jadi suatu saat kan saya selalu bilang LPS nggak bisa tembus. Gua pikir gua udah jago, hebat ya. Ada yang bilang, Mas, tembus Mas. Masa sih? Bisa. Coba kirim hackernya kayak sekarang datang tuh. Mungkin 8 orang, satu grup hacker terkenal. Itu ranking internasional, ada rankingnya, rupanya dia ranking 6 internasional di dunia. Mereka biasa dipakai ngehack untuk tes Google dan lain-lain besar-besar. Ya udah, datang ke tempat saya. Gak bilang, dia ngomongin ini. Gua nggak peduli itu. Bobol tuh punya LPS. 5 menit bobol. Jago juga nih orang. Ya udah lu kesewa lah. Kan kalau kita nggak bisa ngalahinnya, kita rangkul mereka, dan mereka baik, merah putih semua, ya kita kasih ruang untuk bantu LPS sehingga LPS kuat banget. Sekarang nggak lama lagi kita akan memperkuat sini juga. Jadi ditariknya buat Bayar nggak? Tarik gimana? yang sama ini ditarik buat jadiin konten itu atau beda lagi? Yang sama, yang betulin ini baru sedikit yang datang loh, baru 1 yang bantu. Kalau kurang akan saya datangin beberapa orang, langsung sebentar selesai. Cuman masalah kan yang kode source code-nya kan belum bisa diapain nanti yang program itu. Nggak ada gunanya juga banyak kalau gitu. Nanti kalau saya datangin 3 langsung selesai. Nggak, mereka jago-jago orang Indonesia semua. Jadi teman-teman harus sadar bahwa orang kita banyak yang jago betulan.
bukan abal-abal, memang jago. Saya masukin ke tempat saya, coba tes 5 menit jebol. Karena ada beberapa yang biasa kan orang di setiap kantor kan sombong-sombong tuh orang IT-nya, punya saya jago, punya saya jago, dia kasih itu nggak mau. Ternyata begitu diuji jebol, baru saya marah-marahin, lo ternyata jebol, lo parah lo, betulin kerja sama lo, ditutup semuanya. Jadi harusnya sekarang lebih bagus, nggak lama akan dibawa ke sini juga. Ini kan udah hampir 100 tadi, 95. Nanti akan dibawa ke 100 dalam waktu sebulan, dalam secara bertahap. Nanti tiap saat dites oleh hacker-hacker yang tadi, yang lain itu, untuk melihat bahwa ini sistem IT kita betul-betul aman. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment.